Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini? Pasti kabarnya anak luar biasa ya Mas Henry ya. Ya. Pasti sehat, yang diharapkan ya Mas ya. Sehat-sehat semua, sehingga pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Martina dan Mas Januar. Ya, untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum dimulai, Bu Martina bertanya, ya, di antara anak-anak siapakah yang sudah merasa diberkati oleh Tuhan? Bisa angkat tangan. Ya, Bu Martina mau tanya pada Mas Januar. Mas Januar sudahkah diberkati oleh Tuhan hari ini? Sudah. Sudah. Contohnya apa, Mas? Hari ini bangun dengan sehat, menghirup udara segar. Iya. Dan sekarang kita akan beribadah bersama-sama. Iya, betul Mas. Nah, tentunya karena hari ini kita sudah merasakan berkat Tuhan, pasti anak-anak juga merasakannya. Kita merasakan penuh dengan sukacita ya Mas ya, karena sudah diberikan kesehatan, berikan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini anak-anak semua bisa mengikuti ibadah, walaupun ibadah hari ini masih dengan online ya Mas. Ya, untuk itu karena kita mau mengawali ibadah, mari kita pujikan lagu dengan lagu pujian Happy. Ya, mari Mas. Namun sebelum ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh duduk dengan sikap yang sempurna, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucapkan banyak terima kasih dan kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu bisa pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah online. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan nantinya firman yang kami dengarkan, sehingga kami yang mendengarkan tidak hanya mendengarkan saja, tetapi bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya. Nah, tentunya kita bersukacita ya Mas, karena hari ini bisa mengikuti ibadah. Selain itu, karena semua itu adalah kasih dari Tuhan ya. Tanpa kasih Tuhan kita belum tentu pagi hari ini bisa mengikuti ibadah online. Nah, untuk itu mari kita pujikan satu pujian lagi, yaitu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Kasih kita
selalu mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Trityo. Nah, anak-anak pasti sudah sangat-sangat mengenal siapakah Pak Trityo. Ya, Pak Trityo ada terkenal dengan wayangnya ya Mas ya, yang kalau menyampaikan firman-Nya itu begitu sangat-sangat menarik ya Mas ya, sehingga anak-anak terbawa dengan cerita dengan wayang oleh Pak Trityo. Nah, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau menyanyikan lagu pujian, yaitu mari kita bersukaria. Karena pagi hari ini kita bersukacita karena bisa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan di hadapan Bapaknya. Mari Mas. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Wah, tentu luar biasa. Lama banget Pak Trityo itu nggak ketemu sama adik-adik. Kangen rasanya. Ya. Hari ini Pak Trityo mau membawakan firman. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua berdoa dulu ya. Mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar, halo apa kabar. Bertemu dilipat, berdoa. Pak Trityo berdoanya pakai bahasa Jawa. Ya, sekali-sekali pakai bahasa Jawa. Bisa toh? Bisa, yuk berdoa. Yehuwa Romo sesembahan kawula ingkang wonten ing swarga, kepareng kawula ngaturaken panuwun dening Paduka sampun paring wekdal dumateng anak-anak kawula samangke badhe mirengaken sabda pangandika Paduka. Mugi Paduka piyambak ingkang medhar sabda kawula sumadya mirengaken. Matur nuwun Duh Rama. Amin. Lihat adik-adik, hari ini firman Tuhan yang mau kita bahas itu dari Markus, ya. Markus 9, gitu. Markus 9 ayat 2 sampai 9 juga, gitu. Markus itu perjanjian lama atau baru? Baru. Nah, itu masih ada yang belum bawa Alkitab. Ayo diambil dulu Alkitabnya, diambil. Nih, Pak Trityo sudah siap ini. Ya toh? Dari Markus itu perjanjian baru, Markus 9 ayat 2 sampai 9. Sudah siap belum? Yang mau baca firman Tuhan itu Dik Bimo. Ya. Ayo Dik Bimo siap-siap. Ya. Yo, silahkan Dik Bimo baca dulu. Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini Bimo mau membacakan
Alkitab. Lebih baik teman-teman menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Sudah disiapkan? Mari. Bacaan kali ini diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai yang 9. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu itu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gurun itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan sekolah minggu hari ini. Terima kasih adik Bimo yang sudah membaca Alkitab ya sebagai dasar firman kita pada pagi hari ini, yaitu dari Markus 9 ayat 2 sampai yang ke-9 juga. Judulnya itu sederhana, cuma 1 kata, yaitu periang. Periang itu apa toh? Periang itu seneng. Ya bawaannya itu anak itu seneng terus tuh, nggak pernah sedih gitu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan masuk ke cerita nanti ya, Pak Trityo mau ngajak adik-adik tepuk luar biasa. Ya toh? Tepuk luar biasa. 1, 2, 3 ya. Tuwaga. Ya toh? Luar biasa. Tuwaga. Tuwaga. Luar biasa. Gitu ya. Tepuk luar biasa. Tuwaga. Tuwaga. Luar biasa. Ya toh? Sekali lagi, ya tuh masih ada yang belum tepuk yuk.
hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya adik-adik, jelas sekali hati yang gembira itu obat, adik-adik, ya toh? Nah, kalau hatinya itu sedih, bawaannya sedih, terus itu marahin, sakit, gitu, nggak enak di badan itu, ya. Nah, adik-adik, Pak Tirta mau tanya sekarang, gitu, siapa yang sudah siap sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, jempolnya mana? Ya, itu betul tuh jempolnya. 2 ya, jempolnya ya. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, gitu ya. Oke, sekarang siapa yang siap untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus tersenyum yuk? Mana senyumnya? Kelihatan giginya. Nah, gitu ya. Siapa yang siap mendengarkan cerita Tuhan Yesus tersenyum? Oke adik-adik. Pak Trityo mau cerita. Tadi bacaannya dari mana? Dari Markus 9 ayat 2 sampai ke 9. Judulnya itu Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau di sini Gunung Merapi sana itu dimuliakan. Ya, adik-adik, Pak Trityo mau tanya, Yesus ketika naik di atas gunung itu ngajak siapa saja? Ada 3 tadi, ya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya toh? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika di atas gunung, mereka ketemu siapa? Ya, dicari coba. Dicari, ada enggak ya? Tadi, ya, pada waktu di atas sana tuh Yesus itu ketemu siapa? Ayo dicari, ya. Wah, kok lama ya adik-adik ya? Ya. Ketemu siapa? Oh, betul itu Musa dan Elia, yaitu ayat yang ke-5. Setelah murid-murid itu melihat Tuhan Yesus yang berubah, jadi Tuhan Yesus itu bisa berubah, ya toh, berubah badannya itu menjadi seperti cahaya putih, ya toh, sehingga ya para murid yang 3 itu menjadi, waduh, kok Tuhan Yesus jadi seperti itu? Tapi mereka itu tidak takut akhirnya, malah merasa sukacita, wah seneng banget, itu ya, seneng banget di tempat itu, sehingga mereka sampai bilang, ya muridnya 3 Tuhan Yesus yang 3 tadi ya Pak, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, aku mau mendirikan kemah bagi Tuhan, dan seterusnya ceritanya. Tapi intinya apa? Murid-murid itu sukacita melihat Tuhan Yesus di tempat itu, di tempat yang tinggi itu. Seneng banget. Pak Trityo punya cerita. Seperti biasanya Pak Trityo kalau cerita itu di dalam seneng cerita, ceritanya pakai wayang. Kocap Kacarito diceritakan adalah sebuah keluarga di desa Karangkaburutan, bapaknya namanya Ki Lurah Semar Bodronoyo. Kemudian anaknya yang tertua, anaknya 3, siapa saja? Gareng, Petro, gitu, Gareng, Petro, dan si Bagong. Anaknya itu 3. Ya toh, fisiknya ya beda-beda adik-adik. Fisiknya beda-beda. Gareng itu ya kalau jalan begini-begini itu, karena kakinya itu konon itu kecocok duri. Kalau Petro itu ya
hidungnya panjang, ya toh, selalu bawa petel. Kalau si Bagong itu perutnya gede, batuknya monong, itu ya tubuhnya gempal, adik-adik. Nah, ceritanya begini adik-adik. Anaknya Ki Lurah Semar yang 3 itu hobinya itu beda-beda. Dia diceritakan, Petruk ini ya, si Gareng ini ya, Gareng ini punya hobi mainan Hot Wheels. Ini Hot Wheels, ini Hot Wheels. Ya toh? Hot Wheels itu macam-macam adik-adik, betul toh? Iya. Si Gareng ini, Gareng aku sukanya Hot Wheels, mobil klasik, mobil kuno. Ini buatan tahun 60-an. Ini mereknya kalau nggak salah itu Holden. Ini ya Holden, gitu. Holden buatan mana? Ya pinter, buatan Australia. Mobil Holden itu buatan Australia. Satu-satunya mobil buatan Australia itu mereknya Holden, gitu ya. Si Gareng ini sukanya mobil. Ini hobiku, saudara-saudaraku. Aku suka mainan mobil-mobilan Hot Wheels tapi mobil kuno. Sementara si Petruk, ya, aduh, Kang Gareng itu sukanya kok mobil yang mobil kuno. Mbok kaya aku ini loh, si Petruk ini, aku sukanya itu mobil yang mobil balap mewah. Nih, ini ada Porsche, ya. Ini ada Lamborghini. Waduh, pokoknya yang mahal-mahal. Harganya itu ya, di atas 1 miliar, gitu ya. 1 miliar itu berapa? Nggak bisa ngitung sampai. Hobinya itu koleksinya mobil seperti ini. Sementara si Bagong, ya toh, si Bagong yang badannya gemuk ini hobinya itu ya Hot Wheels, tapi mobilnya itu truk, ya toh, truk ini ya, mobilnya itu truk kan kayak gini nih, Hot Wheels juga. Nah, karena hobinya anak 3 ini si Gareng, Petruk dan Bagong ini beda, mereka itu kalau ngomong nggak pernah nyambung. Si Gareng bilang, aduh, mobilku itu buatan tahun 62. Si Petruk, ketinggalan zaman kan. Si Bagong yang penting truk, bisa ngangkut mobil, bisa ngangkut pasir. Itu juga semakin apa itu. Bagong itu hobi kayak koleksi mobil truk. Jadi kalau ngomong-ngomongan itu selalu mereka itu tuh ya mengece. Dan akhirnya karena kalau ngomong itu nggak pernah nyambung adik-adik, mereka akhirnya itu apa? Saling berdiam diri. Kalau bertemu antara mereka itu adalah paling mau ngomong mobil kuno. Sementara si Bagong paling mau Kang Petruk mau pamer mobil balap. Terus Petruk ke Gareng, kebangetan Kang Gareng itu hobi aja kok mobil kuno, buat apa merepot-repoti. Akhirnya mereka itu nggak akur, jadi kakak beradik nggak akur. Bahkan sama temannya yang tidak hobinya nggak sama, nggak akur. Itu ceritanya adik-adik. Nah, hal ini diketahui oleh Ki Lurah Semar, si ayah itu. Mengapa anaknya yang 3 itu kok bawaannya pada cemberut, nggak bersuka cita, nggak bergembira, nggak jadi anak yang periang lagi. Kalau main sendiri-sendiri nggak pernah bersama. Akhirnya dole pada ngumpul. Iya mau, jawab si Gareng. Si Petruk bilang, iya mau. Lemes jawabannya, nggak periang lagi, sambil mundur. Kang Bagong paling mau dinasihati itu. Udah nggak semangat, ya toh? Boleh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu dole. Ya, tadi ingat itu bacaan di Alkitab itu tadi dari Markus tadi itu. Murid yang 3 itu juga siapa tadi? Ayo dicari di sini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu menjadi sangat suka
karena melihat mukjizat Tuhan Yesus yang menjadi bersinar itu. Lah kalian cuma gara-gara hobinya nggak sama, koleksinya nggak sama aja kok jadi saling cemberut. Lah kok malah bertukar pikiran. Terus akhirnya anak bertiga ini gara-gara Petro sama Bagong hobi aja nggak sama. Sementara itu gara-gara gareng hobi aja mobil kuno. Bagong nggak usah ribut. Sudah dibilang sama Romo nggak usah ribut. Kita malah jadi cemberut kayak gini cuma gara-gara mainan. Nah, gitu loh Le. Kalian itu saling bertukar informasi. Hebatnya mobil kuno itu apa toh? Hebatnya truk itu apa punyanya si Bagong? Ya toh, sementara Petro boleh bangga dengan mobil-mobilan yang modern. Gitu adik-adik. Nah, akhirnya anak bertiga ini menyadari bahwa firman Tuhan itu mengatakan tadi ketika dibawa ke atas gunung, ya melihat Tuhan Yesus yang bercahaya itu, murid-muridnya yang tiga itu tadi juga menjadi sangat senang, luar biasa. Ya karena melihat mujizat itu tadi. Sementara para anaknya Ki Lurah Semar itu juga sekarang menjadi berbahagia lagi. Ya saling bertukar pikiran, bahkan saling tukar hobinya itu tukar. Punyanya Gareng dipakai oleh Petro. Ya tukaran yuk. Bahkan mereka main bareng. Waduh, mobilku rusak. Diangkut oleh mobilnya si Bagong. Ya, mobilnya Bagong buat ngangkut truknya. Gitu. Mereka bersukacita lagi, kembali menjadi anak yang periang. Ya, jadi kesimpulannya adik-adik, jangan hanya karena masalah yang sepele, adik-adik itu menjadi mengurung diri, nggak mau makan apalagi. Padahal masalahnya itu sepele banget. Ya toh, hanya gara-gara mainan. Ya toh, tuh ya. Tadi di lagu kita tadi, kalau kita bergembira itu jadi obat di masa pandemi ini. Wah, hatinya harus senang. Ya toh, nggak bisa ketemu nggak apa-apa, video call. Ya toh, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan juga senang melihat anak-anaknya itu bahagia, ceria gitu ya. Itu ya. Yuk kita bersukaria yuk. Hari ini, hari Minggu, ya adik-adik nikmati apa yang ada. Makanya seadanya nggak apa-apa, tetap senang gitu ya. Nah adik-adik, ada ayat indah atau ayat yang itu perlu dihafalkan ya toh. Dari Mazmur 68 ayat yang keempat. Mazmur 68 ayat yang keempat. Ayo dicari. Mazmur itu tengah-tengah. Kalau kitab segini itu di tengah-tengah kira-kira masih ketemunya Mazmur. Seret gitu ketemunya Mazmur. Separuh di sini, separuh di sana. Lihat. Separuh di kiri, separuh di kanan. Itu biasanya Alkitab yang cetakannya yang model sekarang itu ketemunya Mazmur 68 ayat yang keempat. Tetapi orang-orang benar itu bersukacita, senang bawaannya itu. Mereka beria-ria, selalu sukacita di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Ya itu firman Tuhan dari Mazmur. Ini yang akan menutup kita. Makasih adik-adik, jadilah anak yang selalu riang. Ya, menurut ya, mainan boleh berbeda, hobi makan boleh berbeda, besar kecil boleh beda, tapi tetap
periang, tidak usah suka bersungut-sungut, ya toh? Oke, adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Sebelum ditutup, Pak Trityo mau berdoa. Ya, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan, kita berdoa dalam bahasa Jawa. Matur nuwun Duh Gusti dene paduka sampun keparengaken kawula mirengaken sabda pangandika paduka. Ingkang salajengipun mugi paduka nyagetaken kawula nindakaken dawuh pangandika paduka menika wonten ing panggesangan kawula sak dinten-dinten. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, itu tadi anak-anak ya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Trityo. Nah, nanti anak-anak di dalam karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak ingat ya Mas ya. Siapa tahu nanti setelah mendengarkan firman Pak Trityo tanya ya Pak. Ya Mas ya, seperti biasanya ditanyakan oleh Pak Trityo bahwa hari ini firmannya apa, terus temanya apa, terus tokohnya siapa, biasanya begitu. Jadi anak-anak harus mengingat firman hari ini dan isian renungannya itu apa, perlu diingat-ingat ya Mas. Nah, karena selain untuk diingat-ingat, setelah ingat kita bisa melakukan dalam kehidupan ya Mas ya. Iya. Nah, karena kita hari ini bersyukur karena sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga bersyukur pula ya Mas ya. Kita bersyukur dengan memberikan persembahan pada Tuhan, dengan persembahan yang anak-anak siapkan. Nanti persembahannya boleh langsung diberikan di gereja atau boleh dititipkan orang tua saat orang tuanya ke gereja, atau bisa pula dititipkan oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kelompoknya masing-masing anak-anak. Nah, untuk mengiringi persembahan kita mau menyanyikan lagu Persembahanku. Mari Mas. oleh temannya anak-anak, yaitu Mbak Nita ya Mas ya. Itu mari anak-anak dengan sikap duduk sempurna, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama Mbak Nita. Teman-teman kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mempertemukan kami pada saat ini. Tuhan, kami berdoa syafaat ya Tuhan. Tuhan, kami mendoakan sekolah kami agar guru-guru kami diberi kesehatan dan dapat mengajar kami dalam sekolah online ini. Ya Tuhan, kami mendoakan kedua orang tua kami, tolong Tuhan berikanlah kesehatan selalu, diberi umur panjang dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Ya Tuhan, kami mendoakan sekolah minggu kami, tolong Tuhan berkati sekolah minggu GKJ Pakem, walau sekolah minggu dari rumah, tolong Tuhan berkati guru-guru yang mengajar, agar mereka selalu diberikan kesehatan. Ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia, agar cepat terbebas dari COVID-19. Demikian
doa syafaat kami saat ini. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, itu tadi doa yang disampaikan oleh Mbak Nita ya. Dan kita sampai penghujung acara ibadah pada saat ini dengan kita mau memuji nama Tuhan karena kita sudah bisa melaksanakan ibadah dari awal hingga akhirnya. Kita bersyukur ya Mas ya. Kita bersyukur dengan hati yang sukacita atau hati yang gembira. Kita mau pujikan lagi lagu Mari Kita Bersukaria Mas, karena ibadah ini bisa selesai dengan baik ya Mas ya. Mari kita pujikan Mas. Dengan pengakuan iman rasuli kita bisa duduk, bisa berdiri ya Mas, dengan sikap yang sempurna. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Bu Partina hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, ibadah hari ini sudah selesai. Anak-anak yang di rumah jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya Mas ya. Dengan siapa Mas? Guru yang lain tentunya, dan firman yang diambil dari ayat-ayat dari kitab suci yang lain juga ya Mas. Jangan lupa ya anak-anak tetap mengikuti ibadah online, bisa didampingi oleh orang tua atau kakak yang di rumah ya Mas ya. Untuk itu mari kita akhiri Mas.